Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil memberikan 12 temuan sementara terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Tim bahkan menilai tragedi Stadion Kanjuruhan merupakan kejahatan terstruktur hingga adanya dugaan upaya penutupi fakta dengan cara mengintimidasi saksi dan korban. Kami bahas malam ini bersama dengan Muhammad Isnur, tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil. Mas Isnur, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa dan rekan-rekan se-Indonesia. Dan sebelumnya kami sudah meminta kesediaan dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, namun hari ini tidak bisa memenuhi diskusi pada malam hari ini. Baik, Mas Isnur, ini dari 12 temuan Koalisi Masyarakat Sipil, apa yang kemudian paling krusial yang dirasakan paling janggal dalam tragedi Kanjuruhan ini? Bahwa betul kematian dan tragedi ini bukan karena kemudian kira-kira supporter yang marah kepada pemain, supporter yang berlarian, tapi ada faktor yang membuat mereka panik, membuat mereka kemudian berlari, membuat mereka kehabisan oksigen, membuat mereka meninggal. Itu terstruktur. Ada tindakan-tindakan dan ada penggunaan senjata yang di sana. Apa itu gas air mata? Dan kemudian juga bukan hanya itu, tapi faktor di lapangan di mana ada kekerasan, pemukulan, penendangan, itu juga membuat banyak orang juga ketakutan. Demikian, Mbak. Jadi narasi-narasi bahwa ini karena supporter marah, supporter kemudian kehabisan oksigen terus dikaitkan dengan penjelasan kausalitas yang lebih jelas apa itu ya ada gas air mata di sana. Dan gas air mata itu siapa yang membawa, siapa yang masuk ke dalam, itu ada pasukannya. Ada kendali, ada komandonya di sana. Demikian, Mbak. Baik, bisa menyimpulkan ini adalah kejahatan terstruktur. Apakah ini juga dianalisis, dikumpulkan dari berbagai fakta, termasuk dengan suara para saksi dan juga korban? Iya, benar. Karena kita mobilisasi sejumlah pasukan di tengah pertandingan babak kedua, gitu loh. Padahal diketahui tidak ada ancaman atau tidak ada potensi gangguan keamanan saat itu, gitu. Dan kemudian ketika ada penembakan, ada penutupan pintu. Ini kan aneh, padahal kemudian beberapa kejadian, sebelum kejadian 5 menit sebelum selesai ada dibuka pintu, tapi ini ditutup gitu. Kemudian setelah kejadian, setelah tragedi itu, warga pun kesulitan mendapat pertolongan. Ada banyak yang minta tolong tapi nggak dapat juga gitu. Dan yang terakhir ada upaya menutupi perkara ini. Ada saksi, ada kemudian orang-orang yang membuat video itu dipanggil, tanda kutip ya, nggak jelas panggilannya apa, tuduhannya apa, mengalami intimidasi dan lain-lain. Ini sejak awal kemudian pengerahan pasukan sampai kemudian upaya menutupi perkara, ini rangkaian yang harus dibaca utuh. Demikian, Mbak. Baik, saya harus minta tanggapan Anda, Mas Isnur. Kita ketahui Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan penyebab kematian ratusan korban Kanjuruhan adalah karena kondisi kurang oksigen, bukan gas air mata. Tanggapan Anda? Ya, jadi sebenarnya ini bahaya buat kepolisian karena membantah apa yang mereka lakukan sendiri dengan penetapan tersangka. Bukankah Pak Kapolri sebelumnya sudah menetapkan tersangka 3 orang dari kepolisian? Satu adalah Danki yang memerintahkan gas air mata, yang kedua Kasat Tamapta, yang ketiga Kabakops. Ketiganya ditersangkakan karena hubungannya dengan gas air mata. Terus kalau kemudian Kadif Humas membantah bukan karena gas air mata, justru membahayakan upaya penegakan hukum itu sendiri. Dan ini berbahaya bagi dalam konteks ya perbaikan kelembagaan. Pola denial, pola menghindar, pola tidak mengakui adanya kesalahan itu menurut kami sangat berbahaya. Dan bagi korban itu semakin menyakiti. Di sisi lain kita sudah tahu semua, bahkan sedunia ya, media-media sedunia sudah menyuarakan siapa dan apa faktor kesalahannya. Sementara ini ada kemudian Pak Dedi yang justru malah mengabaikan itu semua gitu. Sekarang kita juga bisa melihat TGIVF dengan clear ya menyuarakan faktor tear gas ini gitu. Dan faktor tear gas ini kalau kita telusuri Mbak, berbahayanya, maksud brutalitasnya ya, bukan kali ini saja tragedi ini terjadi. Di kejadian stadion yang lain juga ada kan, aparat brutal dan mengakibatkan kematian pada supporter atau fans. Oke, sampai saat ini Anda sebagai Ketua Umum YLBHI juga masih mendampingi korban begitu? Ya, kami bersama-sama dengan Kontras, dengan LBH Surabaya, dengan Malang, kami terus menelusuri fakta, kami juga menerima pengaduan dan berusaha menguatkan mereka agar mereka terus berani menyuarakan dan mengejar agar ini bisa usut tuntas.
Ada simpang siur data korban termasuk data korban meninggal. Apakah tim pencari fakta dari Koalisi Masyarakat Sipil ini punya datanya juga tersendiri berapa banyak korban tewas dan juga korban luka akibat kejadian ini? Ya, ini juga bagian dari tanda kutip ya, bagaimana sebuah kondisi manajemen krisisnya itu tidak terlihat. Angka-angka yang berubah-ubah sampai sekarang juga tidak clear dari siapa yang bertanggung jawab gitu. Kan harusnya pemerintah yang bertanggung jawab. Kami mencoba menelusuri ke beberapa instansi itu berbeda dengan temuan-temuan lapangan yang teman-teman Arema itu sampaikan. Jadi harus pemerintah segera menyelesaikan ini. Jangan sampai kemudian ada korban-korban yang tak tercatat atau korban yang tidak tertulis. Demikian, Mbak. Baik, kalau dari rekan-rekan YLBHI, Kontras dan lain-lain, apakah ada upaya pengamanan begitu karena kita ketahui ada tadi ada dugaan upaya mengintimidasi saksi dan korban termasuk pemanggilan yang tidak jelas alasannya seperti apa, bagaimana mengamankan para saksi ini? Ya, kami berkomunikasi dengan satu Komnas HAM, Mbak, karena mereka melakukan penyelidikan gitu dan kami mendorong Komnas HAM untuk memasukkan ini dalam kategori pelanggaran HAM berat karena ada unsur di sana serangan terhadap masyarakat sipil dan juga sistematis atau meluas korbannya. Yang kedua, kami juga berkomunikasi dengan LPSK. Jadi LPSK bergerak cepat dan kemudian juga mencoba untuk melindungi dengan cepat saksi-saksi yang terutama mereka dalam kondisi yang terancam. Dan seharusnya LPSK juga segera menelusuri saksi-saksi lain yang dalam kondisi potensial akan terancam. Jadi harusnya di saksi ini dijaga, dikawal, agar kemudian mereka bisa memberikan kesaksian secara utuh di persidangan nanti dan tidak membuat kemudian impunitas bagi para pelakunya. Oke, dengan sudah adanya beberapa tersangka yang disebutkan oleh Kapolri, apakah memang ancaman itu masih sangat terasa, Mas, untuk para saksi dan juga korban? Ya, di lapangan masih, Mbak. Jadi upaya-upaya tanda kutip misalnya menghalang-halangi untuk lebih dekat dengan teman-teman LBH Malang itu juga ada kami dengar. Jadi upaya-upaya untuk teman-teman yang serius, yang komitmen ya teman-teman Arema yang serius komitmen itu juga ada banyak cobaan-cobaan buat mereka. Termasuk upaya-upaya pengaburan fakta, Mbak, dengan misalnya kampanye oleh buzzer dan lain-lain di sosial media. Oke. Jadi berbagai cara dilakukan kepada teman-teman di sana. Itu yang tentu kita harus menguatkan mereka, menemani mereka agar mereka terus berani untuk berjuang dan cari keadilan. Artinya lewat segala medium ya, bahkan di sosial media sangat terasa ada upaya pengaburan fakta. Kemudian bagaimana upaya terang benderang yang akan dilakukan oleh rekan-rekan Koalisi Masyarakat Sipil kalau nantinya penyelesaian kasus ini berjalan tidak sesuai dengan harapan? Ya, tentu sekarang kan ada TGIPF, Mbak. Kami juga akan menyerahkan data-data Koalisi Masyarakat Sipil sambil menyelesaikan laporan kami ke TGIPF, selain itu ke Komnas HAM dan lembaga-lembaga lainnya. Dan itu juga kalau misalnya lembaga nasional tidak mencukupi ya, tidak memenuhi rasa keadilan, kita juga bisa bawa ini ke medium internasional. Baik, ada langkah seperti itu berarti ya? Ya. Baik, Mas Muhammad Isnur, kita tunggu nanti bagaimana update ke depannya juga soal investigasi ini. Kita harapkan ada titik terang bagaimana penyelesaian dari tragedi Kanjuruhan dan semoga tidak terulang kembali ada perombakan besar-besaran begitu ya atas manajemen sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Ketua Umum YLBHI sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Selamat malam. Malam.